Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Bimbingan dan Konseling Sahabat Siswa. Masih dengan saya, Mem Yuli. Oke, untuk hari ini kita akan membahas sesuatu yang berbeda dari minggu lalu, dan ini penting karena posisi saat ini kita sedang melakukan pembelajaran jarak jauh, yakni terkait dengan etika komunikasi tidak langsung dengan guru atau dosen. Sebelum masuk ke materinya, Mem Yuli ingin menjelaskan dulu terkait dengan definisinya. Apa sih Mem etika itu? Oke, etika itu artinya aturan mengenai baik buruknya tingkah laku individu dalam masyarakat. Sedangkan komunikasi, yakni cara manusia memberikan pesan kepada orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau menggunakan media seperti saat ini. Jadi intinya, etika komunikasi itu adalah aturan yang baik mengenai cara menyampaikan pesan kepada orang lain. Jadi intinya dalam hal ini Mem Yuli akan menjelaskan dan memberikan contoh bagaimana sih cara berkomunikasi yang baik, apalagi kepada guru maupun dosen yang pasti itu lebih tua daripada kita. Oke, nah terkait dengan posisi saat ini agak berbeda dengan pembelajaran sebelumnya. Apabila saat sebelumnya itu kita bisa berkomunikasi langsung, bertemu dengan guru kita, dengan dosen kita, dan komunikasinya dilakukan secara langsung. Untuk saat ini, saat pembelajaran jarak jauh ini, kita bisa melakukan komunikasi hanya melalui virtual. Bisa melalui WhatsApp, telepon, SMS, ataupun bisa juga melalui video call. Dan komunikasi yang dilakukan melalui virtual itu biasa disebut dengan istilah komunikasi hyperpersonal, yakni komunikasi interpersonal yang dilakukan secara virtual. Lalu apa aja sih Mem etika dalam komunikasi hyperpersonal itu? Terdapat 7 etika komunikasi hyperpersonal. Ini diambil dari via.ui. Yang pertama, perhatikan waktu komunikasi. Usahakan dalam berkomunikasi gunakan waktu jam kerja dari jam 7 sampai jam 5 sore. Kemudian, awali dengan salam. Terkait dengan salam sendiri, ini Mem Yuli punya beberapa contoh salam yang bisa kalian gunakan saat berkomunikasi dengan guru atau dosen kalian. Jika muslim, bisa lakukan dengan salam muslim, assalamualaikum bapak, ibu, tapi sebutkan namanya, bapak siapa, ibu siapa, gitu. Atau bisa juga dengan salam formal, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, bapak, ibu, tapi tetap sebutkan nama guru atau dosen yang kalian tuju. Kemudian yang ketiga, ucapkan kata maaf. Ini sebagai wujud sopan santun dan kerendahan hati kalian saat berkomunikasi dengan guru atau dosen kalian. Dan ini Mem Yuli punya beberapa contoh yang bisa kalian gunakan. Bisa dengan menggunakan kata mohon maaf sebelumnya Bapak Ibu, atau maaf mengganggu waktu Bapak Ibu, seperti itu. Selanjutnya, sebutkan identitas diri kalian. Nah, terkait dengan identitas diri ini, usahakan dalam perkenalan diri gunakan nama lengkap dan detail. Contoh, saya siapa? Misalkan, saya Ali Muhtar, siswa kelas. Nah, kelasnya disebutkan. Kemudian apabila guru yang kalian tuju itu ternyata mengajar di beberapa sekolah, sebutkan juga kalian berasal dari SMP mana. Atau kalau misalkan kalian mahasiswa, sebutkan juga kalian mahasiswa semester berapa di prodi apa. Kemudian, apabila kalian merupakan salah satu mahasiswa bimbingan, sebutkan juga saya salah satu mahasiswa bimbingan skripsi atau TA-nya Bapak atau Ibu, seperti itu. Nah, di sini Mem Yuli memiliki contoh perkenalan yang kurang tepat dan biasa digunakan juga yang lebih tepat seperti apa. Yang pertama, Assalamualaikum, Mem Yuli, mohon maaf mengganggu waktunya. Saya salah satu siswa bimbingan Mem. Nah, ini dikatakan kurang tepat. Kenapa? Karena di situ hanya disebutkan salah satu siswa bimbingan Mem. Bisa dibayangkan apabila ternyata siswa bimbingannya itu ada 300 orang, berarti Mem Yuli harus mengingat-ingat satu dari 300 orang yang ada di situ. Ada lagi contohnya. Selamat pagi Bapak Ali, saya Fadil. Benar nih dia menyebutkan namanya Fadil, mahasiswa Bapak di kampus. Coba kalian bayangkan, di dalam satu kampus itu ada berapa ribu mahasiswa dari berbagai prodi. Bapaknya harus mengingat-ingat yang namanya Fadil itu tidak hanya berada di satu prodi. Jadi ini juga dikatakan kurang tepat. Nah, ini contoh yang lebih tepat. Assalamualaikum Bu Linda, mohon maaf sebelumnya, saya Tegar, siswa kelas 86. Jadi dia menyebutkan namanya siapa,
dari mana. Dan juga kalau misalkan ternyata Bu Linda ini mengajar di beberapa sekolah, sebutkan dari SMP, misalkan SMP Negeri 2 Bandar Lampung. Atau bisa juga nih contoh yang lebih tepat lagi. Selamat sore Pak Put, maaf mengganggu waktu Bapak. Saya Habib, mahasiswa angkatan 5 Prodi Elektro. Misalkan bapaknya mengajar di beberapa kampus juga disebutkan dari universitas mana. Oke, yang selanjutnya yakni terkait dengan bahasa dan PUEBI, atau kalau dulunya itu disebut dengan EYD, kalau sekarang PUEBI, Panduan Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Nah, terkait dengan penggunaan bahasa, usahakan menggunakan bahasa yang baku. Dan apabila kalian berkomunikasi dengan SMS atau via WhatsApp gitu kan, usahakan tidak disingkat. Selanjutnya, saat berkomunikasi langsung aja ke inti pembicaraannya. Nah, terkait dengan inti pembicaraan ini juga Mem punya beberapa contoh yang bisa kita analisis di mana letak kurang tepatnya dan sebaiknya seperti apa. Yang pertama, ini langsung ke inti pembicaraan saja ya. Saya sudah mengumpulkan tugas Bu, tolong segera diperiksa ya Bu. Nah, kalau di kalimat yang pertama ini, letak kurang tepatnya berada di segera diperiksa. Itu artinya kalian menyuruh ibu guru untuk memeriksa tugas kalian, dan itu dikatakan kurang tepat. Lebih baik jika kalian menggunakan istilah seperti ini. Bu, saya ingin menginformasikan bahwa sudah mengirim tugas di alamat email yang ibu berikan. Seperti itu. Jadi, tujuan kalian mengomunikasikan itu bukan meminta ibunya memeriksa, tapi menginformasikan bahwa kalian sudah mengirimkan tugas. Yang kedua, saya ingin mengajukan banding karena seharusnya nilai saya tidak segitu. Tolong dicek kembali hasil ujian saya ya Pak. Ini juga dikatakan kurang tepat. Karena yang pertama, menggunakan istilah seharusnya nilai saya tidak segitu. Itu kalimatnya tidak baku. Dan juga kalian meminta bapaknya untuk mengecek kembali hasil ujian. Itu juga tidak sopan. Lebih baik kalau kalian menggunakan istilah seperti ini. Pak, apakah saya boleh menanyakan transparansi penilaian tugas akhir? Jadi kalau kalian merasa bahwa nilai kalian itu kurang atau kok tidak sesuai gitu, tanyakan dulu proses penilaiannya seperti apa gitu. Itu akan lebih sopan. Kemudian yang ketiga, boleh saya minta materi slide pembelajaran kemarin? Tolong kirim ke email saya ya Mem, di alamat apa misalkan. Ini juga kurang tepat. Kalian menyuruh ibu guru untuk mengirimkan email padahal kalian yang butuh, seperti itu kan. Lebih baik jika gunakan kalimat seperti ini. Jika diperbolehkan, saya hendak meminta slide materi mata kuliah Matematika 1 yang Bapak sampaikan kemarin. Jadi dijelaskan materi yang mana yang kalian minta. Dan di mana saya bisa mendapatkannya ya Pak? Yang keempat, saya mau tanya tentang tugas nomor 7, itu maksudnya gimana ya Pak? Nah, ini kurang tepatnya juga karena bahasa yang tidak baku, dan juga tulisannya disingkat tentang, jadi TTG. Lebih baik jika seperti ini. Saya ingin menanyakan terkait tugas IPS nomor 7 Bu. Jika kalian sudah selesai, jangan lupa untuk diakhiri dengan ucapan terima kasih dan salam. Nah, ini juga bisa kalian gunakan, bisa langsung saja dengan terima kasih Bapak, Ibu, Assalamualaikum Bapak, Ibu. Oke, mungkin itu aja yang bisa Mem jelaskan terkait dengan etika berkomunikasi secara hyperpersonal. Dan selanjutnya ada evaluasi diri, gitu. Ada tugas yang bisa kalian kerjakan. Tolong tuliskan pengalaman kalian saat berkomunikasi dengan guru atau dosen melalui media virtual. Bisa itu pengalaman yang menurut kalian sepertinya itu etika yang kurang tepat, atau pengalaman menarik saat berkomunikasi secara virtual. Langsung ketik di kolom komentar yang ada di YouTube ini ya. Oke, mungkin itu aja yang bisa Mem Yuli jelaskan dalam pertemuan minggu ini. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.